Salam, di sini saya akan menjelaskan tentang memori psikologi. Memori atau sering disebut dengan ingatan. Setiap orang bergantung pada kekuatan memorinya untuk melakukan aktivitas harian. Untuk dapat melakukan aktivitas, manusia perlu mengingat apa yang telah terjadi dan apa yang akan direncanakan. Semua itu merupakan bagian dari memori. Memori atau diartikan juga sebagai ingatan. Peneliti pertama tentang memori manusia adalah H.F. House pada tahun 1885. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitiannya yaitu proses penurunan ingatan atau lupa terjadi paling cepat dalam 9 jam pertama setelah memperoleh informasi dan masih berlangsung selama 30 hari berikutnya. Ebbinghaus kemudian menjadikan rangkaian tersebut sebagai standar belajar yang dinamakan prosedur belajar. Memori sendiri merupakan tempat atau alat menerima, mengelola, menyimpan pengalaman atau informasi ke dalam otak dan dapat diambil kembali atau mengingat kembali informasi tersebut. Memori memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia melakukan aktivitasnya. Pengertian memori. Pengertian memori menurut Chaplin pada tahun 2002 yaitu fungsi yang terlibat dalam proses pengenangan masa lalu. Keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali dan pengalaman khas yang paling diingat. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi pengalaman atau informasi. Dan spesifik memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan, sehingga memori memerlukan sesuatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Apa yang dilihat atau dialami akan Lalu yang berikut proses terbentuknya memori. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera. Kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau yang sebentar sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang diingat. Memori kontrol bekerja jika ada keinginan kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Namun apabila tidak ada hal-hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap pada panca indera. Semakin banyak yang ditangkap, maka penyimpanan memori akan lebih baik. Kontrol lainnya yaitu frekuensi, di mana semakin banyak frekuensi informasi yang didapat, maka semakin banyak pula penyimpanan memori. Faktor kelupaan dalam sebuah memori. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan hilang. Konsep luput memiliki 4 macam teori
yaitu yang pertama, decay teori atau menganggap bahwa memori akan semakin memudar. Yang kedua adalah teori interferensi atau menitik beratkan pada. Lalu yang berikut proses terbentuknya memori. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersiapkan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau yang sebentar sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang diingat. Memori kontrol bekerja jika ada keinginan, kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Namun apabila tidak ada hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap pada panca indera. Semakin banyak yang ditangkap, maka penyimpanan memori akan lebih banyak. Kontrol lainnya yaitu frekuensi, di mana semakin banyak frekuensi informasi yang didapat, maka semakin banyak pula penyimpanan memori. Faktor kelupaan dalam sebuah memori. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan